Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang fluida dinamis. Kalau sebelumnya kita udah belajar ya tentang fluida statis. Kalau fluida statis itu ada kata-kata statis. Kalau statis itu artinya diam. Jadi si fluida itu berada di suatu wadah gitu. Nah, kalau misalkan dia fluida dinamis, di sini ada kata-kata dinamis. Nih, ada kata-kata dinamis. Kalau misalkan dinamis, itu artinya bergerak nih. Ya, jadi si fluida itu bergerak. Kalau misalkan bergerak itu kan berarti punya kecepatan ya. Jadi si fluida ini bergerak dengan suatu kecepatan tertentu gitu. Ini kalau misalkan yang dibahas di fluida dinamis. Nah, di fluida dinamis itu ada yang namanya debit. Debit itu banyaknya aliran air atau volume ya, ada volume itu tiap detiknya. Jadi atau kita tuliskan Q atau debit ini itu sama dengan volume dibagi waktu. Nah, si volume ini ya, itu sama dengan A dikali S. A ini luas penampang dikali dengan jarak tempuh gerak fluida dibagi dengan T. T ini waktunya. Kalau misalkan kita yang pernah kita pelajari dulu, mungkin kelas 10 ya, kecepatan itu rumusnya S per T. S per T. Jadi bisa juga ditulis bahwa si A dikali dengan si V. Karena V ini itu adalah S per T gitu ya. Jadi bisa ini. Jadi untuk debit itu rumusnya bisa volume dibagi waktu atau A dikali S kali dibagi T atau A dikali dengan kecepatan gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kontinuitas. Jadi, kalau di kontinuitas, itu pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan. Nih, jadi di sini, ini ada kontinuitas, ada suatu, ini ya, gini. Nih, di sini ada kecepatan kecepatan masuk ke sini dan kecepatan keluar. Di sini ada luas penampang 1 dan luas penampang 2 gitu. Di sini berlaku kontinuitas. Jadi Q1 itu sama dengan Q2. Kalau kita lihat sebelumnya tadi, ya di sini Q itu kan bisa nih rumusnya A dikali dengan V. Maka di sini Q1 sama dengan Q2. Q1 berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 gitu. Oke, lanjut lagi ya tentang persamaan Bernoulli. Nah, kalau persamaan Bernoulli, dia menyatakan bahwa pada ketinggian yang kira-kira sama, tekanan lebih besar jika kecepatan air fluida lebih kecil. Sebaliknya, tekanan lebih kecil jika kecepatan aliran fluida lebih besar. Gitu. Jadi misalkan sini nih, ada kecepatan di sini, kecepatan masuk ke dalam, terus keluar di sini, ini nih. Jadi kalau misalkan dianya itu si di luas penampangnya itu dianya itu besar, ya luas penampangnya besar, maka kecepatannya itu akan semakin kecil. Maka kecepatannya akan lebih kecil kalau misalkan luas penampangnya ini besar. Itu. Jadi kalau misalkan kecepatannya itu kecil, ya kecepatannya itu kecil, maka si tekanannya itu bakal besar gitu. Nih ya, tekanan lebih kecil, lebih besar jika kecepatan aliran fluida lebih kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Tekanan itu akan lebih besar jika kecepatan air yang di fluida itu lebih kecil. Sedangkan ketika dia itu di luas penampang yang luas penampang lebih kecil, kecepatannya itu bakal lebih besar. Tapi kalau misalnya kecepatan lebih besar, maka si tekanannya itu akan lebih kecil gitu. Jadi kalau kalian pernah ngelihat atau pernah main di keran ya, keran air itu, kalian coba semprotin, kalian tekan bagian depannya itu bakal lebih cepet, kayak lebih cepet deh keluar airnya itu. Tapi kalau misalkan kalian biarin biasa, itu airnya akan lebih lambat keluarnya. Kan kalau misalkan kalian tekan berarti
luas permukaannya itu lebih kecil ya. Nah, kecepatannya itu lebih besar. Tapi kalau misalkan luas permukaannya itu besar, maka kecepatannya lebih kecil. Nah, di persamaan Bernoulli itu berlaku hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Konstan ini artinya sama nilainya antara yang kiri dengan yang kanan. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Bedanya di ini P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi yang di sini, ini posisi yang di sini dengan yang ini itu sama. Ini konstan. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Terus lanjut lagi nih ke teorema Torricelli. Nah, di teorema Torricelli ini ada gambar nih di sini. Ya, kalau misal kalian lihat di sini ada gambar, ini ada suatu wadah, terus ada yang bocor di sini. Nih, ada yang bocor. Nah, di sini kita bisa menentukan kecepatannya, terus juga jaraknya, dan juga waktunya. Nah, kalau misalkan dari sini, ya dari permukaan ini ke lubang ini, itu dinamakan H. H ini tinggi dari permukaan menuju lubang. Terus H2 itu jarak dari sini ke sini nih. Dari lubang ke tanah. Gitu. Kalau misalkan X-nya ini X dari sini ke sini, itu merupakan jarak semburan jatuhnya air ke tanah. Sedangkan T itu waktu semburan sampai ke tanah, dan G itu percepatan gravitasi. Jadi kalau untuk kita mau cari kecepatannya berapa, kita pakai rumus ini nih. V sama dengan akar 2GH. Terus X-nya itu sama dengan akar 2H2 dikali H. Sedangkan waktunya itu sama dengan akar 2H2 per G. Oke, next kita lanjut lagi ke venturimeter tanpa manometer. Ini ada venturimeter di sini. Gambarnya kayak gini nih, venturimeter itu. Nah, persamaan venturimeter tanpa manometer itu rumusnya itu P1 dikurang P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini rumusnya nih, rumus utamanya. Terus kalau misalkan kita mau cari tahu kecepatan masuknya, ini kecepatan untuk masuk ke Venturi ini, itu sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 dipangkatkan 2 dikurang 1. Nah, nanti kalau sudah dapat V1, misalkan ditanyanya itu V2, kalau sudah tahu juga nilai A1 dan A2-nya, kita langsung pakai persamaan ini nih, yang debit tadi nih. Ini kita bisa pakai yang ini gitu. Oke, next. Nah, sekarang venturimeter dengan manometer. Bedanya ada di sini sih sebenarnya. Nih, tadi kalau venturi tanpa manometer ini kan dianya kayak gini ya. Nih. Tapi kalau misalkan dianya itu ada manometer, dia bedanya di sini. Nyambung kayak gini. Nah, untuk persamaan venturimeter dengan manometer sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Nih, coba lihat ya. Nih, sama. Nah, bedanya ini di sini kalau misalkan di sini ini yang warna biru ini itu raksa. Jadi ada raksa. Dan di sini ini kan fluida ya. Ini zat cairnya. Zat cair nih. Kalau di venturimeter rumusnya P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho zat cair yang ada di sini. Dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Untuk kecepatannya, itu kita bisa cari pakai rumus akar 2 kali rho zat cair dikurang rho raksa. Dari yang ini ya. Dikali G dikali H. Hanya yang ini, jarak dari sini ke sini. Dibagi dengan rho zat cair dikali A1 per A2 pangkat 2 dikurang 1. Nah, kalau sudah dapat V1, kalau misalkan ditanya soal itu V2 atau A2 atau A1, yang lainnya itu diketahui nilainya, maka kita bisa langsung pakai rumus yang ini gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang
gaya angkat pesawat. Mungkin kalian pernah ya naik pesawat atau pernah ngelihat pesawat gitu. Kenapa pesawat itu bisa dianya itu terbang ke atas? Kenapa dianya itu bisa terbang? Padahal berat kan, gitu. Nah, alasannya itu karena adanya ini gaya angkat ke atas. Nih. Jadi di pesawat itu ada gaya angkat ke atas, ada setiap benda yang mempunyai massa itu kan punya gaya nih, gaya berat ya ke bawah. Terus ketika kalian itu di dalam pesawat, itu kan kita bakalan apa ya? Ini ya, bertabrakan dengan angin ya. Nih. Jadi nanti akan ada gaya dorong dan gaya hambat oleh angin gitu. Gaya hambatnya oleh angin nih. Gaya dorong dari mesin. Nah, ketika kondisi terbang, ya kondisi terbang, kalau misalkan gaya angkat ke atas nih ya, itu lebih besar dari gaya berat dari si pesawat, maka pesawat itu akan naik. Misalkan ternyata gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya angkatnya, maka pesawat akan jatuh. Terus kalau misalkan gaya hambatnya ini itu ternyata lebih lebih besar daripada gaya dorongnya, maka pesawatnya akan lambat. Tapi misalkan gaya dorongnya itu lebih besar daripada gaya hambat, maka pesawat akan dipercepat gitu. Nah, di sini ini gaya angkat pesawat ini berhubungan dengan hukum Bernoulli pada eh, apa ya gaya angkat pesawat, angkat gaya angkat sayap pesawat. Kalau misalkan kita lihat pesawat, dia tuh bakal bentuknya kayak gini nih, sayapnya agak miring ke sini. Jadi bagian atas, ini atas ya, ini atas, yang ini yang bawah, ini bawah. Jadi ada kecepatan V1 atau kecepatan di bawah ya, V bawah lah, V bawah. Ini ada V2 atau V atas. Jadi ada gayanya gaya bawah yang di bawah, ini gaya atas ya. P atas, ini P bawah, ini P atas, maksudnya ini P bawah. Nah, di sini kita lihat nih, kalau misalkan pesawat itu naik ke atas, itu syaratnya kecepatan yang di atas ini, dia itu harus lebih besar daripada kecepatan yang di bawah. Nih, kalau misalnya kecepatannya itu lebih besar dibandingkan yang di bawah, gitu ya, maka pesawat ini akan naik. Terus syarat lainnya juga, gaya yang di bawah, nih, gaya yang di bawah yang di ini F1 ini, dia harus lebih besar nih untuk ke atas ini, lebih besar daripada yang di bawah sini, biar dia bisa naik. Terus tekanannya juga, tekanan yang di bawah sini itu harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang di atasnya. Jadi tekan bawah harus lebih besar daripada tekanan yang di atas. Itu syaratnya agar si pesawat ini bisa naik. Tapi kalau misalkan mendarat, ya mendarat, itu V atasnya itu harus lebih kecil daripada V yang di bawah. Dan gaya yang di bawah itu harus lebih kecil daripada yang di atas. Dan tekanan yang di bawah harus lebih kecil juga daripada tekanan yang di atas. Maka pesawat itu bisa mendarat. Nah, di sini pada gaya angkat pesawat itu berlaku rumus ini nih. F1 dikurang F2 sama dengan setengah kali rho kali luas penampang dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Si F1 dikurang F2 ini biasanya disebut sebagai gaya angkat pesawat. Tersusun gaya ya, angkat pesawat. Gaya angkat pesawat. Ada juga yang nulisnya itu delta F. Sama aja sih sebenarnya. Kan F1 dikurang F2 itu sama dengan perubahannya ya. Jadi delta F. Itu melambangkan gaya angkat pesawat. Itu luas penampang, V1 itu kecepatan udara di bagian bawah sayap, V2 itu kecepatan udara di bagian atas sayap, dan rho itu massa jenis si fluida. Jadi fluida itu bukan cuma ini ya, bukan cuma air, tapi juga bisa udara. Jadi yang diisi debit tadi, yang pada bagian debit tadi itu bisa juga udara. Nggak selalu tentang air, tapi juga bisa tentang udara. Karena
fluid itu kan sesuatu yang mengalir ya, gitu. Nah, ini next contoh. Saya kasih contoh sebuah bak terbuka yang luas diisi dengan air setinggi 5 meter. Jadi sebuah bak terbuka yang luas diisi air setinggi 5 meter. Berapakah kecepatan keluarnya air pada sebuah lubang yang terletak pada dasar bak? Hitung juga luasnya jika banyaknya air yang dapat ditampung dalam waktu 2/3 menit adalah 0,02 meter pangkat 3. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama di sini kan ada ketinggian, tinggi air. Tinggi itu H ya, hanya 5 meter. Terus diketahui juga waktunya nih. Waktunya di sini 2/3 menit. 1 menit itu kan 60 detik ya, maka 2/3 dikali 60 detik sama dengan 40 detik gitu. Dan V-nya ini kalau misalnya kita lihat satuannya itu meter pangkat 3, maka ini menandakan dia volume di 0,02 meter pangkat 3. Dan yang ditanya itu adalah si A-nya itu kecepatan. Kan berapa kecepatan di sini? Ini kecepatannya. Terus ditanya juga luasnya. Berarti V dengan A. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan dalam sebuah gambar, ini kayak gini nih. Ini gambarnya, ada air, tingginya itu 5 cm, terus lubangnya itu di dasar bak. Di dasarnya nih, di sini. Nih, kalau misalkan di dasarnya berarti sudah langsung menyentuh, airnya itu kalau jatuh langsung menyentuh tanah. Gitu. Nah, terus kita jawab ya untuk yang pertama, kecepatan. Kita pakai rumus yang sebelumnya tadi. Ini materi sebelumnya tadi itu, bahwa kecepatannya itu adalah akar 2GH. Berarti kecepatan sama dengan akar 2 dikali gravitasi, percepatan gravitasi itu 10 ya, dikali hanya ketinggian. Ketinggian itu adalah 5 di sini. Maka kita masukin nilainya sama dengan akar 100. Maka kecepatannya itu adalah 10 meter per sekon. Lanjut lagi untuk kita mau cari tentang si A-nya. Di sini ya. Kita nyari A. Yang pertama yang kita lakukan, kita tentukan dulu si debit airnya. Nih. Kita cari dulu debitnya. Debit itu volume dibagi dengan waktu. Volume tadi ada di sini nih. 0,02 dibagi dengan waktu. Waktunya tadi 40 detik. Maka 0,02 dibagi 40. 0,02 itu sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 40. 2 dibagi 40 itu sama aja dengan 2 bagi 4 ya. 2 bagi 4 berarti 1/2. 1/2. 40 itu berarti 2 dikali 10 di sini. Ini ya. Ini sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 4 dikali 10 ya. Jadi 2 dibagi 4 itu sama dengan setengah. Ya, ini lanjutan tadi. 10 pangkat min 2, yang ini 10. Nah, jadinya setengah nih. Yang ini setengah. 10 pangkat min 2 dibagi 10. Nah, 10 ini kalau naik ke atas jadi min ya. Jadi min nanti di sini 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Jadinya 10 pangkat min 3. Nah, sudah dapat nih si Q, yang Q-nya. Maka kita masukkan ke rumus yang Q sama dengan A dikali V. Q-nya itu masukkan nilai yang ini. 1/2 dikali 10 pangkat min 3 dikali dengan si A-nya yang ditanya dan dikali V. V-nya kita pakai nilai V yang A ini, yang pertama tadi. Yaitu 10. Maka A sama dengan setengah dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10. Ya. A, kita cari A-nya sendirian. Jadi ini pindah ke bawah sini. Maka si A sama dengan setengah dikali 10 pangkat min 4. Itu nilainya. Nah, ini contoh satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi.
Sebuah pesawat mendapat gaya angkat ke atas sebesar 3.250 Newton. Berarti yang diketahui itu gaya angkat ke atas, gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat itu delta F. Itu 3.250 Newton. Luas sayap totalnya itu 5.000 dm kuadrat. Luas ya, luas berarti sih A-nya 5.000 dm kuadrat. Kalau kita jadi ke meter, maka si dm ke meter itu kan naik 1 kali ya. Maka dikali 1, karena ini pangkat 2, maka dipangkatkan 2. Jadinya min 2 gitu. 5.000 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 50 meter kuadrat. Oke, V atas, jika kecepatan aliran udara bagian atas, berarti V atas ya, itu 50 meter per sekon. Berapakah kecepatan udara di bawah pesawat tersebut? Ini tanya, itu V di bawah. Nah, kalau misalkan di udara itu tidak, kalau kita hafalan, massa jenis di udara itu 1,3 kg per meter pangkat 3. Jadi misalkan di soal tidak diketahui berapa massa jenis udara, maka kita pakai nilainya itu 1,3 kg per meter pangkat 3. Oke, selanjutnya kita jawab nih. Kita masukkan ke rumus yang sebelumnya tadi. Delta F itu sama dengan setengah rho udara dikali V atas kuadrat dikurang V bawah kuadrat dikali dengan A. Maka ini tadi masukkan nilainya 3.250 dikali setengah kali rho udaranya itu 1,3 dikali V atasnya, V atas tadi itu 50, dikuadratin ya ini ya, kuadrat dikurang dengan V bawah yang ditanya, dikuadrati dikali dengan 50, si A-nya 50. Maka yang ini kita pindahkan ke sebelah sini nanti, makanya jadinya 3.250 dikali dengan 2, sama dengan 1,3 ya, 1,3 dikali dengan 50 yang di sini. Nih, dikali 50. Nah, ini lanjut lagi. 50 pangkat 2 itu kan 2.500 ya. Maka tulis 2.500 dikurang V bawah kuadrat. Maka 3.250 dikali 2 itu nilainya 6.500. Sedangkan 1,3 dikali 50 itu nilainya 65. Lanjut lagi. 2.500 dikurang V bawah kuadrat. Maka nilainya itu, ini kan 65 ya. 6.500 dibagi 65. 6.500 bagi 65 itu 100. Nih, ini dengan yang ini. Jadinya 6.500 dibagi 65 ya. Sama dengan 100. Di sini tulis 100. Sama dengan 2.500. Lanjut lagi ini. Terus bawah. 2.500 dikurang V bawah kuadrat. Maka V bawah kuadrat itu sama dengan 2.500 dikurang 100. Jadi yang ini, si V bawah ini, ya, kan? Si V bawah, ini kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi 2.500 dikurang dengan 100. Maka nilainya 2.400. Maka V bawah itu sama dengan akar, karena dia kuadrat ya, tadi kuadrat. Sedang kita ingin cari yang tidak kuadrat, yang V bawah saja, maka yang ini diakarkan. Maka V bawah sama dengan akar 2.400, sama dengan akar 24 dikali 100. 2.400 ini kan sama dengan 24 kali 100 ya. 24 kali 100. 24 itu 6 dikali 4. 100 jadi tetap 100. Sama dengan 6 ini tidak bisa kita pangkatkan kan, jadi tetap tulis 6. Sedangkan 4 itu bisa kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 2, nilainya 4. Dan 100 itu sama dengan 10 dikali 10 atau 10 pangkat 2. Nah, maka kita bisa keluarkan nilainya. Ini nanti coret-coret jadi hasilnya 2, ini keluar ya. Si 2 ini keluar, dikali 10-nya ini keluar. Si akar 6, karena dia tidak bisa dikeluarkan, tetap akar 6. Maka 2 dikali 10 itu 20, akar 6. Inilah nilainya. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.